Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih di channel kita PM 2020, petani modern 2020. Di sini kita sharing, berbagi dan belajar bersama ya, teman-teman. Pada di siang anginnya cukup kencang nih, teman-teman. Ini kita review kebun pisang Cavendish ya, yang dulu peremajaan pakai bibit kultur ya, teman-teman. Ini kita lihat hasilnya sekarang. Udah mulai berbuah, teman-teman. Anginnya lumayan banter. Ini hasil peremajaannya ya. Dulu kan nanamnya kan sebelah sini ya, teman-teman. Sebelah sini ya, ini bonggolnya yang lama ya. Yang ini bekas bonggol lama ini. Yang tengah ini bekas sini dulu bekas bonggol lama ya. Terus ditanami baru ya ini, teman-teman ya. Tanaman baru ini sekarang udah mulai berbuah. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 sisir. Lumayan subur ya. Sekitar itulah, teman-teman ya, sekitar 50% lah yang berbuah. Ini ya. Ini diambil berapa sisir kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini tetap masih ditencung, tapi tencung bagian ujung ya, teman-teman ya. Ini masih tetap pakai 7 sisir ya. Yang bagian atas dibuang ya. Buahnya dipelihara 7 sisir. Ini yang dulu kan juga itu ya, Cavendish, teman-teman, Cavendish. Terus dibongkar ya, karena udah 4 tahun lebih nggak maksimal ya. Terus dibongkar, ditanami bibit baru dari kultur ya. Dulu kita update kan yang waktu itu tanam baru pakai kultur ya. Terus hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya ini ya, sudah kita lihat sekarang. Yang bekas bonggol lamanya udah nggak kelihatan ya, teman-teman. Udah busuk sempurna ya. Situ ya. Yang tengah itu hitam itu kan bekas bonggol lama situ. Udah nggak ada bekasnya lagi, jadi ini seperti kayak tanaman baru ya. Ini anakannya belum dipelihara nih, teman-teman, masih dibuangi nih ya. Tuh udah dibungkus pakai kain seperti ini ya, seperti pocong ya. Kalau daerah sini, teman-teman, daerah Changhua sini pakai kain ya, kayak semacam udah identik ya, daerah sini pakai kain. Kalau kabupaten lain pakai dari kertas itu ya. Itu tanaman bunga itu, teman-teman. Ini hasilnya ya, bisa kita lihat ya, teman-teman, yang dulu dari kultur. Hasilnya lumayan bagus, lumayan rata. Ini dengan jarak tanam masih 2 kali 2 meter. Jadi yang ideal memang 2 kali 2 meter ya. Terus caranya juga panen serempak, itu jadi rapi ya, enggak yang tiap saat panen terus muter. Itu kelihatannya enggak rapi, teman-teman. Ada yang tinggi, ada yang baru tanggung ya, ada yang baru muncul anakannya. Seperti itu kan kita ngelihatnya kurang sip gitu ya. Tapi ya tergantung petaninya sih. Kalau siklusnya mau muter, mau terus panen ya seperti itu nggak apa-apa. Misalnya buah seperti ini kan ada anakan barunya yang dipelihara seperti itu ya, mulai dipelihara. Kalau pengennya panen serempak nanti ya, itu anakannya harus bareng ya,
leranya yang sepantaran seperti itu, nanti sepantaran itu juga. Jadi nanti periode berikutnya tetap pengerjaannya tuh enak lah teman-teman kalau panen serempak itu ya. Jadi pemupukan kan sama, penyemprotan sama, seperti itu. Ini bersih, nggak ada gulmanya. Ini iya kan, nggak ada pakai ini ya, nggak ada pakai musa untuk periode yang ini, yang tanam ulang ini ya. Cuman itu dulu ada gulmanya, langsung disemprot, seperti itu. Jadi nggak nyampe tinggi ya, jadi nggak nyampe menghambat tanaman intinya, tanaman induknya. Tuh, lagi penyiraman. Buahnya lumayan rata temennya, sebelah sini udah berbuah semua ini malahnya. Nih. Ya, sebelah sini buah semua yang ini. Tetap 7 sisir teman-teman. Bunganya udah dibuang ya, jantungnya udah dipotong, tinggal bungkus saja. Tinggal bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, maksimal 8 teman-teman. Ini udah bisa dibungkus gitu ya. Yang sana tuh, ini juga udah bisa dibuang jantungnya ini. Bagus banget ya teman-teman, subur ya. Ini dari kultur dulu. Kalau kultur itu cenderung itu teman-teman, cenderung tahan penyakit lah. Dan yang kedua serempak dia ya, rata pertumbuhannya. Ini udah mulai diikat itu ya. Peralatannya petani pisang itu seperti ini ya, tangga ya teman-teman, tali rafia sama kain itu. Ini waktunya buang jantungnya. Dan sebelah sini 80% udah buah, malah tinggal 1-2 batang yang belum buah. Lumayan rendah ini Cavendish teman-teman ya, pisang Cavendish yang peremajaannya pakai bibit kultur dengan jarak tanam 2 kali 2 meter ya. Hasilnya memuaskan teman-teman. Ini daunnya ada dari awal ini nggak dibuang ya, terus sudah mulai jantung ya, mulai keluar jantung, baru dipotong daunnya ini ya, bekas potongan daunnya. Jadi banyak variatif ya untuk pengurangan daunnya ya teman-teman. Ada yang cuman dijegluin aja, ada yang langsung dipotong seperti itu ya. Tapi yang lebih baik itu dijegluin dulu, dipatahin dulu ya, nanti kalau udah agak layu baru dipotong teman-teman, itu biar nggak stres ya indukannya. Subur ya teman-teman. Ini daunnya waktunya buang nih yang atas. Nanti kalau udah itu ya, udah mulai buah semua, baru dibuang daunnya ya. Disisakan itu idealnya teman-teman, idealnya 10-12 helai ya daunnya ya. Jadi peralatannya seperti ini, kereta dorongnya petani pisang tuh teman-teman. Ini ya keretanya. Keretanya nggak ada itu, nggak ada kotak, nggak ada keranjangnya ya. Tapi kalau panen kan sini taruh, kasih alas ya, baru pisangnya ditumpangin di situ. Kalaupun untuk panen jambu itu keranjangnya langsung di atas, keranjang buahnya kan langsung numpang di atas seperti ini. Ini peralatannya ya, tangga. Ini nggak perlu pakai tangga teman-teman, kalau kita di sini kan nggak perlu pakai tangga, motong yang atas, lumayan simple karena rendah-rendah ya.
Nanti kalau anakan yang berikutnya itu yang baru mulai tinggi ya, kita senangnya apa teman, kalau masih tanaman pertama itu ya rata pertumbuhannya gitu kan, jadi nggak ada tinggi rendah, masih rapi gitu, seneng lihatnya, enak ya dipandang. Di sini biarpun masih biarpun rendah udah buah seperti ini teman, tetap pakai tiang penyangga orang sini, antisipasi ya, sih nggak ada angin puting beliung enggak, tapi mereka tetap antisipasi biar nggak nyampe roboh. Jadi tetap maksimal pertumbuhannya mereka, karena nggak ada jekluk, nggak ada roboh seperti itu ya. Ini anakannya masih di itu teman-teman, masih di segrek ya. Nanti kalau udah mulai yang di Yunlin, Kabupaten Yunlin sana, kalau udah mulai tua buahnya tuh anakannya nanti baru dicongkel teman-teman, dibuangi ya. Untuk matikan sih maksudnya biar nggak nyegrek terus ya, dicongkel. Kalau buahnya udah tua, induknya udah tua buahnya, anakannya dicongkel baru dipelihara satu seperti itu ya, biar nggak keluar anakan terus ya kan. Itu uniknya ya teman-teman. Kita juga banyak lihat itu ya video-video teman petani kita di Indonesia itu ya, mereka juga hasilnya lumayannya dari anakan ya. Anakan katanya satu 10.000 12.000 seperti itu. Jadi mereka hasilnya ganda ya, dari pisang dapat, dari buahnya dapat, dari anakan dapat ya. Kalau petani kita di Taiwan sini, anakannya dibuang sih teman-teman, nggak dijual, bahkan juga nggak ada yang beli. Terus mereka nanam baru itu pakai kultur, jadi anakannya nggak laku ya, paling-paling dipakai untuk nyisipin, ada yang mati 1-2 itu, kadang pakai anakan seperti ini ya. Kalau nanam awal rata gitu, saya belum pernah lihat yang pakai itu, pakai bibit dongkel, semua masih pakai kultur. Lumayan maksimal ya yang tanaman pakai kultur dulu teman-teman. Jadi misalnya permajaan juga ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman lah. Nanti misalnya udah masuk usia 4 atau 5 tahun kan, udah nggak maksimal kan, cara permajaannya seperti itu. Di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah ini antara tanaman baru ini kan tanaman lama ya, tuh ini kan bekas bonggol lama ya, ini ya bekas bonggol lama sama yang sana itu. Jadi tengah-tengahnya tanaman baru seperti ini, jadi nggak deket-deket akar yang lama kah nanamnya itu. Jadi buahnya masih, akhirnya pertumbuhannya seperti ini ya teman-teman. Akhirnya buahnya sangat maksimal, rata ya seperti itu ya. Nanamnya antara tanaman yang lama dengan tanaman yang lama seperti itu. Jadi kalau dulu jarak tanamnya 2 meter ya, cara nanamnya berarti 1 meter dari batang yang lama ya. Terus nantinya juga sama, tanaman baru akhirnya jarak tanamnya tetap 2 meter juga, seperti itu. Itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan pada edisi kali ini, jalan-jalan kita ke Tianchong teman-teman. Yang dulu kita lihat baru tanam ya, dulu sekitar 2 atau 3 minggu baru tanam, sekarang udah berbuah ya, dan tinggal nunggu hasilnya teman-teman. Ini sepertinya subur yang seperti sebelah ini ya, nggak ada kena penyakit atau apa. Ini semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya, dan juga untuk nambah wawasan bagi petani kita semua. Terima kasih teman-teman yang selalu update di video kita di channel kita Petani Modern 2020 ini ya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen dan bagikan, share ke rekan-rekan saudara.
Dan jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu update untuk belajar bersama di channel kita Petani Modern 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.